ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita di kitab Madza fi Sya'ban. Akan kita selesaikan dalam waktu sebulan 6 kali pertemuan. Jadi sekarang kita sudah berada di halaman 25 tadi ya. Halaman 25 dari 148 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Madza fi Sya'ban, apa yang ada di bulan Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Sya'ban syahrus salati 'alan nabi. Sya'ban itu adalah bulan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan solawat. Silahkan kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi di bulan Sya'ban ya. Wa mim mazaya syahri Sya'ban, termasuk daripada keistimewaan dari syahri Sya'ban, bulan Sya'ban, annahu asy-syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini subhanallah ya. Bahwasanya Sya'ban adalah bulan yang nazalat turun fihi padanya. Apa yang turun? Ayatus salati wassalam, ayat salawat, ayat salawat dan ayat salam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahia, apa dia ayat tersebut? Ayat yang turun di bulan Sya'ban tentang salawat. Apa dia ayatnya? Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Jadi ini turunnya bulan Sya'ban nih, ayat nih. Makanya wajar kalau Sya'ban itu disebut dengan bulan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi dan ucapkan salam. Taslima, dengan pengucapan salam yang sebenarnya. Ini maf'ul mutlak ya. Wahai sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi dan ucapkan salam dengan salam yang sebenarnya. Nah, ini dia ayatnya. Waqad dzakara Ibnu Abi Saif Al-Yamani. Ada seorang ulama namanya Ibnu Saif
Al-Yamani, beliau pernah menyebut ya, annahu qila, bahwasanya dikatakan, inna syahra Sya'ban, bahwasanya al-hal ya, keadaan, al-hal wa sya'an ya, bahwasanya itu keadaan, qila disebutkan, inna syahra Sya'ban, sesungguhnya bulan Sya'ban itu syahrus salati ala nabi, adalah bulan selawat ke atas Nabi. Li'annal ayah, karena ayat Al-Quranul Karim yang kita baca di depan tadi itu, nazalat fihi, turun pada bulan Sya'ban. Ini dalam kitab, disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan ya. Dzukira fi kitabi Tuhfatul Ikhwan lil Imam Ahmad Ibn Hijazi Al-Fashni. Itu dia. Wa naqala al-Imam Syihabuddin Al-Qastalani. Ini ada pula Imam Al-Qastalani ya, dalam kitab beliau Fil Mawahib, dalam kitab Al-Mawahib, qaulan li ba'dil ulama, menukilkan akan ucapan sebagian ulama. Ini nukil-nukil aja nih ya. Bi anna syahra Sya'ban syahrus salati alaih. Jadi Said Alawi Al-Maliki bukan membuat pendapat baru ya, Sya'ban itu bulan salawat, tidak. Beliau menukil pertama dari kitab Tuhfatul Ikhwan. Sekarang dalam kitab Mawahib menukil dari ungkapan sebagian ulama, Sya'ban itu syahrus salati alaih, bulan selawat. Kenapa? Lianna ayatus salah, karena ayat selawat yang kita baca tadi, nazalat fihi, Al-Mawahidul Laduniyah judul kitabnya. Silahkan dibeli ya kan, kalau ada kita cari gitu. Perlu juga tuh. Waqad dzakara al-Hafidh, ini lagi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala an Abi Dzar Al-Harawi ya. Jadi Imam Ibnu Hajar menyebutkan dari Abi Dzar Al-Harawi, annal amra bis salati 'ala nabi, bahwasanya perintah salawat ke atas Nabi, yakni biqaulih, maksudnya dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kapan turunnya nih? Kana fi sanati tsaniyati minal hijrati. Perintah itu muncul pada tahun kedua dari bulan hijrah. Wa qila fi lailatul Isra, ada lagi yang mengatakan di malam Isra. Tapi kalau qila itu lemah ya. Jadi di tahun kedua hijrah, di bulan Sya'ban ya. Nah, inilah dia. Kenapa kita katakan Sya'ban di bulan selawat? Karena memang ada dalilnya gitu kan. Haqiqatus salati 'alan nabi. Sekarang apa hakikat salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita selawat. Sekarang hakikat salawat itu apa gitu? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab. Ya kan? Apa dia hakikat dari selawat itu? Kata beliau, amarallahu ta'ala al-mu'minina kaffatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang beriman semuanya. Nah, ini enggak ada pengecualian, semuanya. Kullu man amana, semua yang beriman. Ya kan? Dakhala fi hadzal khitab, masuk dalam seruan ini. Semua yang beriman.
ba'da nidaihim, setelah seruan mereka. Nah, Allah menyuruh orang beriman setelah seruan mereka, setelah seruan kepada mereka, bi khitabihi syafahi, dengan seruan Allah, dengan khitab Allah yang bersifat syafahi langsung. Bima dzukira minas salati wat taslim, dengan apa yang disebutkan dari salawat dan salam. Ya ayyuhalladzina, itu ya ayyuhalladzina amanu, kan langsung Allah perintahkan. Jadi setelah Allah seru, Allah perintahkan. Muassisan, berdasarkan bi annallaha wa malaikatahu yaf'aluna dzalik. Allah, malaikat juga melakukan itu. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain ya, Allah memerintahkan mengerjakan sholat 5 waktu, sholat, tapi Allah tak mencontohkan sholat. Nah gitu. Allah menyuruh siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, tapi tidak mencontohkan siam. Kalau yang ini, sebelum Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dia. Ai innahu amarakum bihi laisa lihajatin lahu ila dzalik. Jadi maksudnya itu Allah tuh memerintahkan berselawat bukanlah karena hajat bagi Allah kepada selawat itu, enggak. Bukan karena Allah tuh butuh kepada selawat kita, tidak. Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Bal liqasdi tashrifikum lima amantum bih, tapi bahkan ya, kenapa Allah memerintahkan itu? Liqasdi, untuk tujuan tashrifikum, memuliakan kalian. Ya, lima, kepada sesuatu yang amantum bihi, kalian beriman dengannya. Jadi untuk memuliakan kita, memuliakan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi. Selawat itu untuk memuliakan kita. Bi amrin, dengan satu perintah. Yuwafiquna fihi malikal mulkil a'zami ta'ala. Jadi memuliakan kita dengan satu perintah yang mencocoki fihi, pada perintah itu, malikal mulkil a'zam, akan Allah Ta'ala. Allah berselawat. Nah, Allah perintahkan kita berselawat, berarti ketika kita berselawat, kita mencocoki apa yang menjadi perintah Allah di samping dia berselawat. Ini kan kemuliaan. Dan mencocoki pada perintah akan yang khawasi ibadihi salihin al-mukarramina ma'an nabiyyin. Orang yang terkhusus dari yang khusus, dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang dimuliakan bersama para nabi. Jadi kita itu mendapatkan kemuliaan dengan selawat, karena ini perbuatan Allah dan juga orang-orang yang istimewa, malaikat ya. Ma'an nabi, bersama nabi. Kenapa kita berselawat? Nabi alladzi hadakumullahu bihi ilaihi, yang Allah telah tunjukkan kalian dengan nabi kepadanya. Dengan sebab nabi kita kenal Allah, maka kita berselawat. Kalau tak ada nabi, mungkin kita masih menyembah pohon kelapa, kan itu kan? Mungkin masih menyembah batu, mungkin menyembah roh-roh halus. Nah, gitu. Menyembah, mungkin masih buat sesajen ya kan. Nah, itu dia. Wa arsyadakum ala lisanihi ala kulli ma yazlufu ladaih, dan menuntun kalian di atas lisan Nabi, atas segala sesuatu yang mendekatkan di sisi Allah. Jadi sesuatu yang dapat menghampirkan diri kita ke sisi Allah, di hadapan Allah. Itu siapa? Melalui siapa? Nabi. Melalui Nabi. Maka kita berselawat kepada Rasul karena itunya juga. Ma yazlufu, yang menghampirkan.
ladaihi, di hadapan Allah, indallah, di sisi Allah. Itu dia. Menghampirkan ladaihi, di sisi Allah, di hadapan Allah. Ini udah belum? Hah? Apa? Maksudnya dengan lisan Rasul kita tuh bisa dekat kepada Allah. Gara-gara menghampirkan ya, di hadapan Allah. Itulah hakikat selawat. Jadi waktu kita baca selawat, ya kan? Jadi hadirkan itu. Nah. Ustaz Miswar kan sering apa? Mirwan sering selawat kan? Nah, selawat apa tadi? Segala macam selawat. Nah, hadirkan itu. Nah gitu. Kalau perlu kita selawat di sini nanti kan? Selawatan. Nah, sunnah selawatan tuh kan? Nah, itu dia. Qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah. Ini Sultanul Ulama ya. Laisatis salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan minna lahu. Laisat, tidaklah salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syafaat dari kita untuk Nabi, bukan. Nah, itu lebih parah lagi, salah itu. Kita berselawat itu bukan untuk Nabi, ya gitu ya. Jangan salah faham. Jangan kita salah faham, kita berselawat itu untuk Nabi. Sama sekali tidak ada levelnya kita tuh membantu Nabi. Fa inna mithlana la yashfa'u li mithlih. Karena sesungguhnya yang semisal kita tidaklah memberi syafaat bagi yang semisalnya. Ya? Hah? Ya, kita berselawat itu dalam artian hanya menyampaikan perintah saja. Kita berselawat untuk menjalankan perintah aja udah. Nah, salawat dan salam kita bacakan kepada Nabi, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, mudah-mudahan itu lagi kita dapat syafaat gitu. Sesungguhnya mithlana yang seumpama dengan kita la yashfa'u li mithlih, tidak memberi syafaat untuk yang seumpama dengannya. Kita tidak mungkin bisa memberi syafaat kepada yang seumpama dengan Nabi. Nah, kenapa? Lebih tinggi. Walakinna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bimukafa'atin min an'umin alaina. Nah, ini dia. Kenapa kita berselawat? Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita membalas budi dengan balasan yang mukafa'ah. Mukafa'ah itu sebanding. Nah gitu. Ustaz Nafis ngasih roti, ya kan? Nah, besok Ustaz Mirwan ngasih roti balik. Itu mukafa'ah namanya. Istilahnya gitu, dibalas yang setimpal. Min an'umin, dari nikmat-nikmat, alaina, atas kita. Wa ahsana ilaina, dan ia min an'umin, dari nikmat-nikmat yang sudah diberikan ke atas kita. Wa ahsana ilaina, dan Rasul telah berbuat baik kepada kita, ya. Ya, min ahsana ya pasnya. Fa in ajazna, jika kita tak mampu, an mukafa'atihi, dari membalas yang setimpal terhadap Nabi. Oh, salah nih. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala amara nabi mukafa'atin man an'ama alaina. Wa ahsana ilaina. Itu dia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita bimukafa'ah, membalas setimpal.
man. Bimukafaati man. Nah, itu dia. Membalas timpal kepada yang an'ama telah memberi nikmat atas kita wa ahsana ilaina. Nah, itu baru pas dan berbuat baik kepada kita. Jadi kita tuh kan suruh membalas. Apa hadisnya itu? Idza lupa pula. Fakafi'uhu, kan ada kata Rasul tuh. Apabila idza uhsina ilaikum ma'rufa, apabila diberikan kebaikan kepada kalian, fakafi'uha, kan gitu kan? Fakafi'uhu, maka balaslah dia. Nah, itu dia. Fa in ajazna an mukafaatihi, kalau kita tak mampu, da'auna lahu. Apa cara membalasnya? Doa. Berdoa kita. Berdoa kepadanya. Ayyukafi'ahu Allahu anna, supaya Allah ya memberikan membalaskan ia dari kita. Jadi mudah-mudahan dengan doa itu Allah akan balaskan ia dari kita. Allah yang akan menjadikan itu sebagai balasan atas nama kita. Walamma ajazna, dan tatkala kita itu tak mampu an mukafaati sayyidil awwalina wal akhirin, dari membalas Rasulullah, tak ada yang mampu. Mana ada yang bisa kita membalas Rasul? Nggak bisa kita membalasnya. Gimana caranya coba, ya kan? Sedangkan membalas orang tua saja tak bisa kita. Membalas baik orang tua tuh tak bisa, apalagi Rasul. Nah, gitu. Amara Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin memerintahkan an narghaba ilaih, untuk kita tuh senang kepada Nabi. Nah, itu dia, senang. Wa an nusalliya alaih, berselawat kita ke atasnya. Litakuna salatuna alaihi, supaya, ini dia, selawat kita kepada Nabi itu mukafaatan, menjadi balasan, bi ihsanihi ilaina, dengan perbuatan ihsannya Rasul kepada kita, wa ifdalihi alaina, perbuatan utamanya Rasul ke atas kita. Itulah hakikat selawat. Yang sebagian orang tak paham, orang orientalis ya kan, katanya Nabi Muhammad saja belum tentu selamat, buktinya didoakan. Masa dia bisa menyelamatkan umatnya? Nah, ini yang tak paham dia, ya kan? Sudah tak paham, sok ngomong pula, kan itu kan? Nah, itu yang kacau. Wala ihsana afdala min ihsanihi, tidak ada perbuatan ihsan yang lebih utama dari ihsannya Nabi. Tak ada. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat ke atasku satu selawat, kata Nabi, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah akan berselawat atasnya dengan satu selawat itu 10. Wah, ini mantap nih ya kan. Qadhi Iyad, ini Al-Qadhi Iyad ini mazhabnya Maliki nih ya, Al-Maliki. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullahu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Apa maknanya? Rahmatahu, rahmatnya 10 kali lipat. Satu selawat menghasilkan 10 kali rahmat. Wa tad'ifu ajrihi, dan juga pelipat gandaan pahala selawat tadi. 10 kali dilipat gandakan minimal, ya kan? Nah, apa ayatnya? Ustaz nggak bawa kitab? Udah dapat belum? Oh, tinggal. Pakai aja loh. Tapi itu usah dicoret ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang datang membawa satu kebaikan, dia dapat 10 kali seumpamanya. Nah, mantap tuh. Qala, siapa nih? Qadhi Iyad. Wa qad takunu salatu ala wajhiha wa zahiriha. Kadang-kadang salawat itu ya
berdasarkan, dan adalah selawat itu berdasarkan wajahnya dan zahirnya. Jadi kadang-kadang bacaan selawat itu sesuai dengan tulisan selawatnya gitu. Ya apa adanya gitu kan. Tasyrifan lahu, sebagai pemuliaan untuk Nabi, bainal malaikah, di antara malaikat. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika hamba menyebutku dalam satu kumpulan, maka aku menyebutnya dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Jadi maksudnya ketika kita membaca selawat kepada Nabi, Allah itu juga membacakan selawat untuk kita apa adanya. Nah gitu kan, 10 kali digandakan Allah selawat tadi dalam bentuk apa adanya, disebutkan di majelisnya para malaikat ya. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah. Ini kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, saya akan memperbanyak solawat ke atasmu. Jadi makna yang kedua tadi, maksudnya kalau kita berselawat sekali, maka Allah akan berselawat ke atas Nabi itu berapa? 10 kali kan? Itu makna pertama kan rahmatnya, pelipat gandaan pahala. Tapi makna yang kedua yang memang betul, Allah tuh berselawatnya 10 kali juga. Nah gitu maksudnya. Kemudian fakam aja'alu laka min salati, berapa aku jadikan untukmu dari bacaan selawat ya Rasul. Nah, ini banyak berselawat tuh bagus ya. Ma syi'ta, sesukamu kata Rasul. Makanya kita boleh selawat terus boleh. Kadang-kadang ada pula yang bilang bid'ah ya kan. Boleh kita selawat terus boleh. Qultu, saya katakan lagi, ar-rubu'u, 1/4 ya Rasul. Qala ma syi'ta, silahkan. Wa in zidta fahuwa khairul laka, kalau kamu tambahkan lebih baik lagi. Qultu an-nisfu ya Rasul, 1/2 ya Rasul. Kata Rasul, ma syi'ta, silahkan. Wa in zidta fahuwa khairul lak, kalau kamu tambahkan lebih baik lagi. An-nisfu ya Rasul, fathulutsain ya Rasul, 2/3 ya Rasul, ma syi'ta. Fa in zidta fahuwa khairul laka. Aja'alu laka salati kullaha, aku jadikan untukmu bacaan salawatku seluruhnya. Ini sebenarnya sahabat nih kenapa kok mempertele-telekan keinginan? Sebenarnya langsung saja gimana gitu, dia bertanya, ya Rasul, kalau aku jadikan untukmu selawatku seluruhnya, bagaimana doaku untukmu? Kan selesai kan? Tapi sahabat tuh rindu dia kalau bisa ngobrol dengan Rasulullah. Jadi dia ditele-telekan, sikit, ya kan? Lah baru ke poin. Nah gitu. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau begitu akan dicukupkan hammuka, perhatianmu ya, keinginanmu. Wa yughfaru laka dzambuk, akan diampunkan dosamu. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau haditsun hasanun sahihun. Sahih hadis ini ya. Qala al-Hafidz Al-Mundziri rahimahullahu taala, kata Imam Al-Mundziri, perkataan beliau, aktsirus salata alaika, aku akan memperbanyak salawat atasmu ya Rasul. Fakam aja'alu laka min salati, maksudnya apa? Uktsirud du'a, uktsirus salat itu maksudnya apa? Uktsirus salah itu, uktsirud du'a, memperbanyak doa. Jadi artinya apa? Dia tuh doanya selawat semua. Nah itu ya.
Fakam aja'alu laka min salati min du'ai salatin alaik. Maka berapa yang aku jadikan untukmu dari doaku sebagai selawat atasmu? Seperempat kah? Separuh kah? 2/3 atau semuanya? Semuanya aja. Gara-gara kita berselawat, Allah tuh tahu apa yang kita minta tanpa perlu kita sebutkan. Itulah hebatnya selawat. Misalnya kita minta mudah rasaki gitu kan, kita nggak bisa meminta. Kenapa? Karena asik berselawat. Gara-gara selawat itu Allah akan cukupkan keinginan kita. Cukup selawat saja. Itulah. Jadi kadang-kadang kita berdoa nggak harus menyebutkan yang kita minta. Bisa dengan berselawat, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan memuji Allah. Hati kita tuh langsung diketahui Allah dan langsung dicukupi. Itu dalilnya sahih ya. Qala Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Ini Imam Abu Laits As-Samarqandi ya. Lau lam yakun lis-salati 'ala an-nabi thawabun. Kalaulah tidak ada bagi selawat ke atas Nabi itu tidak ada pahala bagi selawat ke atas Nabi. Kalau seandainya kalau kita baca selawat itu nggak ada pahala, annahu yarju bidzalika syafa'ah, selain bahwasanya orang tadi mengharapkan dengan selawat itu akan syafa'ah, lakana alwajibu 'ala al-'aqil alla yaghfula anha. Wajib, benar-benar wajib atas orang berakal, tak boleh lupa dari selawat. Kalau cuma itu saja, pahala selawat, wajib selawat, ternyata pahalanya lebih banyak. Gitu. Jadi kalau cuma pahalanya syafaat saja wajib kita. Makanya beruntunglah orang yang rajin bersolawat. Mau adzan tuh sebelum adzan selawat dulu kan, agak 100 kali ya kan. Nanti siap sholat selawat lagi gitu. Fa kaifa wa fiha maghfiratun lidzunub wa fiha as-salatu minallah. Bagaimana pula dalam selawat itu justru ada keampunan dosa, ada balasan selawat dari Allah. Tentu lebih wajib lagi selawat. Selawat itu pendingin ya. Jadi kalau ada orang bersih tegang, kita ingatkan aja, shollu 'alan nabi. Dingin tuh, suruh selawat. Ada orang keras, selawat lah. Itu dingin tuh. Makanya Hizbul Bahar itu kan panas kan, pendinginnya selawat. Gitu. Iya kan? Iya. Wa idza aradta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabi afdalu min sa'iril ibadat. Jika kamu ingin mengetahui bahwasanya selawat ke atas Nabi adalah lebih utama dari semua ibadah, fatafakkar fi qaulihi ta'ala. Cukup kita itu pikirkan saja ayat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Sebelum Allah menyuruh kita berselawat, Allah dulu dan malaikat dulu berselawat. Itu dia. Fasairul ibadat, semua ibadat amarallahu ta'ala ibadahu biha. Allah memerintahkan hambanya dengan itu. Ya kan? Wa amma salatu 'ala nabi, tapi selawat, ini menariknya. Faqad shalla 'alaihi bi nafsihi. Allah dulu berselawat. Thumma amara al-mu'minina bi ayyusalluna 'alaihi. Lalu baru Allah perintahkan orang beriman berselawat. Kan ini berarti unggul selawat. Fathabata bihadza, maka tetaplah dengan ini, anna salata 'ala nabi, bahwasanya selawat ke atas Nabi afdalul ibadat. Itu di Malaysia tuh ada apa namanya tuh kan. Setiap bicara selawat. Bicara 5 kata selawat. Itu ya. Saya apa lupa namanya. Banyak betul selawatnya. Gitu kan. Berarti dia mengambil berkah selawat gitu kan.
Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, idza shalla 'ala nabi, apabila seorang berselawat ke atas Nabi, falyajma' baina salati wa taslim. Nah, jadi kumpulkan selawat dengan salam. Jangan selawat aja. Wala yaqtasir 'ala ahadihima, jangan cukupkan dengan satu dari dua tadi. Jadi salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, kan? Atau Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan bacaan-bacaan selawat yang lain yang kita variasikan. Silahkan, kan? Wa hakal Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya an ba'dihim qal. Nah, ini lebih mantap lagi nih. Kuntu aktubul hadis. Saya tuh, kata sebagian ulama, dulu pernah menulis hadis. Wa usalli 'ala nabi fihi, dan saya tuh berselawat ke atas Nabi pada hadis itu. Dalam tulisan saya tuh, saya berselawat. Makanya kita di kitab, kalau kita buka pertama sekali I'anatul Talibin, kan ada keutamaan menuliskan selawat, kan? Menuliskan bismillah, gitu. Nah, lalu wa usalli 'ala nabi fihi wa la usallim. Saya enggak mengucapkan salam. Selawat aja. Nah, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya lihat Nabi dalam tidur. Langsung Nabi itu datang kepadanya. Ini orang soleh. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang itu menafikan hal-hal yang bersifat di luar jangkauan dia, padahal orang sudah menjangkaunya, gitu kan? Misalnya ketika ada seorang bertanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani tentang hadis ini sahih atau dhaif, dia langsung didatangi Nabi dalam mimpi, ya kan? Ini kira-kira sahih apa enggak? Bertanya langsung kepada Rasul dalam mimpi. Orang yang tak sampai maqam itu seharusnya tidak berkomentar dengan hal tersebut. Nah, gitu. Ama tutimmu salata alayya fi kitabik? Tidakkah kamu tuh menyempurnakan salawat ke atasku dalam kitabmu? Kenapa kok enggak pakai salam? Fama katabtu ba'da dzalika illa sallaitu wa sallamtu. Setelah mimpi itu, kata sebagian ulama tadi, tidaklah saya tulis setelah itu kecuali saya tulis salawat dan salam secara beriringan. Hah? Apa? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Rian. Ya, muqaddimah. Di muqaddimah. Said Abi Bakar Asy-Syata, ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, yustahabbu liqari'il hadits wa ghairihi, sunnah bagi orang yang membaca hadis dan selainnya, mimma fi ma'nahu, pada apa-apa yang semakna dengan hadis, idza dzakara Rasulullah ay yarfa'a sautahu bis salati alaihi wa taslim, sunnah mengangkat suaranya dengan salawat dan salam. Itu diamalkan oleh Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur, ya, di pesantrennya. Apa nama pesantren, lupa saya itu. Asal ada Rasul, salawat tuh santri itu semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kuat, kedengaran. Memang dibiasakan, ya. Di Kiai Haji Abdul Ghafur, ya, Abdul Ghafur. Di pesantren apa di Jawa tuh. Sunan Ampel enggak salah. Wala yubali, tapi jangan berlebih-lebihan. Wala yubalighu fir raf'i mubalaghatan fahishatan, tidak berlebih-lebihan dalam mengangkat dengan yang merusak, berlebih-lebihan secara merusak, tak enak didengar, gitu. Nah, itu dia. Sama macam kita setelah tarawih itu kan ada sunnah zikir, kan? Itu apa baca zikir, ya diangkat, tapi jangan berlebih-lebihan sampai menjerit-jerit, kan? Jadi misalnya radhiyallahu anhum, kan?
Ada pula di situ namanya wa uhan radhiyallahu uhanhum, ya kan, ditukar. Nah itu. Nah, jadi diangkat tapi ketika didengar enak. Nah gitu. Qala wa mimman nassa ala raf'is saut. Nah, yang termasuk yang menentukan untuk mengangkat suara Al-Imamul A'zam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wa akharun. Nah, ada ulama dah. Ulama besar ya, Al-Hafidh Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan selainnya. Nah, dalam kitab beliau nih, cuman nggak disebut di sini nama kitabnya. Banyak tuh karangan Imam Al-Baghdadi ya. Banyak tuh, carilah sendiri. Wa an Abi Bayan Al-Asfahani. Abi Bayan Al-Asfahani rahimahullahu taala qal raaitu Rasulullah fil manam. Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Beliau tuh melihat Rasul tuh dalam mimpi, kan tanggung. Dalam mimpi. Faqultu lahu. Saya pun berkata kepada Rasul, halla nafa'ta ibna ammika Syafi'i bi syai'in. Wah, ini langsung pula nih kan. Ya Rasul, kata Abi Bayan Al-Asfahani, tidakkah engkau berikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak pamanmu, yaitu Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan termasuk punya pertemuan keturunan dengan Nabi kan. Lupa saya di mana, di Qusay Pak. Lupa ya. Cari nanti tar. Jadi kenapa dikatakan anak paman Rasul? Karena dia punya jalur pertemuan keturunan dengan Rasul. Di kakeknya keberapa, lupa saya. Nah, dengan sesuatu, au khasastahu bi syai'in, atau kamu khususkan anak pamanmu itu yaitu Syafi'i dengan sesuatu. Qala na'am. Maka Rasul mengatakan iya. Apa dia? Sa'altu Rabbi alla yuhasibahu. Saya meminta kepada Tuhanku supaya Allah tidak menghisab Asy-Syafi'i. Itu kata Nabi dalam mimpi. Tapi ini kan setelah Rasul setelah Imam Syafi'i meninggal kan. Nah gitu. Faqultu bima. Lalu saya mengatakan, kok bisa seperti itu? Why, ya kan? Kenapa? Qala, Nabi menjawab, li'annahu kana yusalli alayya salatan lam yusalla alayya bimithliha. Dia tuh, Syafi'i itu selalu berselawat ke atasku dengan selawat yang tidak aku tuh diselawatkan seumpama selawatnya tadi. Wah, itu dia. Qultu, aku mengatakan, wa ma hiya? Apa dia? Apa selawatnya Syafi'i itu? Kok tidak seperti selawat yang tidak pernah Rasul itu diselawati oleh orang lain gitu, yang seumpama dengan selawatnya. Macam mana selawat Syafi'i itu? Kata Nabi, kana yaqul, beliau tuh Syafi'i itu kalau dia berselawat dia mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Ya Allah, berikan salawat ke atas Muhammad setiap kali orang-orang yang berzikir mengingatnya. Maksudnya setiap kali orang-orang yang mengingat Syafi'i mengingatnya. Dan setiap kali lupa orang-orang yang lupa dari mengingat Syafi'i. Berarti kan banyak selawat itu. Orang ingat Syafi'i, berarti Imam Syafi'i meminta supaya diberikan selawat kepada Nabi. Yang tak ingat beliau juga seperti itu. Gitu. Jadi sebanyak manusia hidup setelah hidupnya Imam Asy-Syafi'i sampai nanti hari kiamat, maka itulah persembahan selawat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Kan gak ada yang mengimbang itu. Artinya Pak, semua
pahala selawat itu ditumpahkan kepada Imam Syafi'i dalam jumlah bilangan. Wajar kalau dia mendapatkan keistimewaan tersebut. Nah, itu. Wa ani ibni Abdul Hakam qala ra'aitu Syafi'i fil manam. Dalam mimpi ketemu Syafi'i. Faqultu ma fa'ala Allahu bik? Apa yang Allah lakukan untukmu wahai Imam? Kata Imam Syafi'i, na'amani wa ghafarali. Allah memberikan nikmat kepadaku dan mengampuniku. Nah, itu dia. Wa zufiftu fil jannah, saya zufiftu tuh diboyong fil jannah kama tuzafful arus, sebagaimana pengantin tuh dibopong. Wa nuthira alayya, dan ditaburi ke atas kama yuntharu alal arus, bagaimana ditaburi kemanten. Loh, kok bisa sampai seperti itu, kata yang mimpi tadi, kata Ibnu Abdul Hakam. Karena ucapanku dalam kitab Ar-Risalah, beliau menulis wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu adz-dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Oh, ini hanya nih ke Nabi Muhammad ini ya, yang tadi itu. Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu adz-dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafil. Ke Rasul, bukan ke Syafi'i ya. Jadi dengan bilangan orang-orang yang menyebut akannya Rasul dan bilangan orang-orang yang lupa daripada mengingat Rasulullah, akhirnya keutamaan itu diberikan oleh Allah kepada Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya ini judulnya kita baca ya. Min fadailus salawati 'alan nabi. Nah, keutamaan salawat. Itu di sini ada 11. Hari Rabu aja lah tadi ya. Hah? Gini, Imam Syafi'i itu meminta supaya Allah tuh memberikan salawat beliau untuk Nabi sebanyak bilangan orang yang ingat Rasul dan sebanyak bilangan orang yang lupa kepada Nabi. Nah, berarti semua manusia, sebanyak jumlah manusia, mulai dari Imam Syafi'i berselawat ketika itu sampai nanti manusia dihancurkan di hari kiamat. Enggak. Jadi beliau berdoa seperti itu. Nah, kalimatnya sekali, tapi bonusnya berkali-kali. Nah, itu dia. Dari zaman Imam Syafi'i. Iyalah, dari mulai beliau menulis selawat itu gitu. Nah, makanya kita kalau beribadah tuh harus cerdik. Nah, ibadah sedikit pahala besar, gitu kan? Nah, itu dia. Apa tadi? Qadhi beda nggak salah. Fudail bin Iyad itu dia terkenal dengan namanya Fudail. Kalau Ibnu Iyad ini Al-Qadhi dia, Qadhi Iyad. Pengarang kitab Asy-Syifa. Malik Asy-Syifa. Iya, tapi ulama juga kan? Itu dia.